4 anaknya jadi. Yang pertama sarjana pertanian, kerja di karantina. Yang kedua almarhum ini polisi. Yang ketiga sarjana kesehatan. Yang keempat polisi lagi. Jadi 2 laki-laki putranya dipersembahkan untuk negara, bekerja di institusi polisi. Bukankah ini pahlawan dengan kehidupan yang cuma ngontrak-ngontrak di tempat yang sempit di sekolah itu? Ini barangkali jauh sekali dari pikiran bahwa ini soal relationship apa-apa mungkin ya. Gitu. Sekarang saya tanya kepada Prof. Kita ini laki-laki. Kalau kondisi kita terancam dan kita akan menghadapi sakaratul maut, masih adakah keinginan ngesek? Saya yakin sudah mati. Kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. RSUD Sukabahar itu berhadapan dengan SD yang dimana ibu itu orang tua aja mengajar. Nah, kemudian di otopsi lah ini kurang lebih 3-4 jam. Nah, kemudian saya mengingatkan mengenai hak daripada almarhum karena dulu dikubur tanpa upacara kedinasan. Nah, saya minta karena dulu sudah kita sepakati diberikan kan gitu. Rupanya jenderal ini bilang ini di luar kendali saya, ada perubahan. Kurang secara administrasi katanya. Ini jenderal ini bintang 2? Bintang 1 yang memimpin penyidikan. Mananya aku bilang, administrasi apa lagi kok udah 20 hari administrasimu nggak beres-beres, aku bilang. Ini di luar kendali saya bang katanya. Kata jenderal ini, coba koordinasi kepada Kapolres. Nah Kapolres kan KBP. Kok maka saya koordinasi kepada Kapolres, dia pun tambah bingung. Lu abang ini gimana sih yang bintang 1 aja? Ini masa saya KBP kan itu. Mungkin kau ada di pundakmu sinar, saya bilang gitu, atau matahari, saya bilang gitu. Ya udah rapat dulu lah dengan Jakarta, dengan siapapun yang berwenang, saya bilang. Pokoknya saya minta harus diberikan itu. Saya ingatkan ya, ini anak belum pernah diputus bersalah. Soal ada laporan di sana, belum tentu itu benar. Kita pakai ajas perbuatan tidak bersalah. Kalau laporan tidak benar, itu fitnah. Kapan lagi kau berikan penghormatan itu? Maka berikan sekarang, karena belum ada sampai detik ini putusan yang menyatakan almarhum Joshua ini bersalah melakukan perbuatan tercela. Maka karena kuliah negonya agak alut, langsung saya live kan di 2 TV, Metro TV dan CNN. Langsung saya bikin di media sosial, minta dukungan masyarakat. Saya minta kepada Presiden, kepada DPR, kepada Wakil Presiden, kepada Panglima, kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam. Maka segera setelah itu kuliah latihan-latihan mereka baris berbaris rumah sakit. Ini dikabulkan di saya, walaupun belum ada informasi. Tapi begitu kuliah mereka latihan berbaris berbaris, ini dikabulkan ini. Tapi saya diam-diam aja, tidak protes lagi kan gitu. Tidak lama setelah mereka itu selesai latihan, dibisikkan ke saya, bang permohonannya dikabulkan gitu. Puji Tuhan. Maka saya sampaikan ke yang mengabulkan siapa? Yang informasi saya terima dari Kapolres, tapi dikabulkan dari Jakarta. Jakarta nggak tahu siapa ya? Nggak tahu siapa saya. Maka saya sampaikan kepada ibundanya, dia langsung menangis bersyukur. Dia sangat bangga memeluk bendera merah putih itu. Dia punya anak 4. Dengan dia hanya seorang guru tenaga honorer. Tentulah kita tidak bermaksud merendahkan honorer. Tentu kita tahu berapa dibayar negara. Cuma 300.000. Saya tahu saya dulu sebulan. Tapi dia kerja serebutan lagi. Suaminya juga kerja serebutan, 4 anaknya jadi. Yang pertama sarjana pertanian, kerja di karantina. Yang kedua almarhum ini polisi. Yang ketiga sarjana kesehatan. Yang keempat polisi lagi. Jadi 2 laki-laki putranya dipersembahkan untuk negara, bekerja di institusi polisi. Bukankah ini pahlawan dengan kehidupan yang cuma ngontrak-ngontrak di tempat yang sempit di sekolah itu? Ada bangunan sekolah yang kecil, mereka hidup di situ, tidurnya pun cuma di karpet. Karpetnya itu pun diinjak-injak oleh para jenderal yang dari Jakarta itu. Karena buat mereka itu mungkin nggak terlalu berarti, tapi buat mereka itu kan disitulah mereka makan dan tidur. Disitulah mereka hidup. Gitu loh. Bukankah layak ini mendapatkan penghargaan itu? Maka ketika diberikan, wah saya luar biasa senangnya. Maka langsung saya bikin status terima kasih kepada Presiden, terima kasih kepada Panglima, terima kasih kepada DPR, terima kasih kepada
Kapolri, Menko Polhukam dan sebagainya. Karena begitu bahagianya kita terima kasih kepada rakyat dan netizen yang telah mendukung acara ini kan begitu. Terima kasih kepada pers, media cetak elektronik sehingga terwujudlah semua satu persatu perjuangan kita itu. Dan itulah hal yang pertama yang menghibur hati daripada ibunya itu. Sampai dipeluk-peluknya. Jam berapa dimakamkan kembali? Sekitar jam 15.16. 15.16. Kurang lebih jam 3 jam 4 gitu. Dengan peti yang dibungkus merah putih. Dan saya itu udah kelimpungan karena banyaknya media, banyak yang mengajak berfoto juga. Dan malah ketika pemakaman itu malah ada teriakan-teriakan dari massa yang begitu besar. Hidup Kamarudin katanya kan gitu. Ini kampanye atau apa ini kan gitu. Semua bersorak-sorak di situ ya. Nah, saya langsung berpikir ini tim medis harus diamankan. Jangan sampai tersentuh pihak ketiga. Maka ketika begitu selesai dikubur, saya langsung berlari, ayo kita cari duta kita. Di mana dia? Ternyata sudah pada pergi. Kita kejar ke rumahnya. Dapat. Saya langsung minta pertanggungjawaban ini. Mana catatan kalian? Kan gitu kan? Inilah catatan. Dan sebelumnya abang udah ngomong. Udah saya minta dicatat. Nah, kan sebelum berubah catatan itu langsung saya potret. Nah, baru saya minta bikin dalam bentuk laporan. Dan laporan itu besok harus di watermarking harus dilegalisasi notaris. Saya tidak mau watermarking. Kalau bisa akta tapi minimal legalisasi. Nah, inilah legalisasi. Sudah dilaporkan dalam bentuk notaril gitu loh. Itulah. Jadi luar biasa perjuangan gitu. Maka begitu selesai ini, kemarin saya sore menjelang malam langsung berangkat balik ke Jakarta. Ya, ada pesawat delay sampai di Jakarta udah tengah malam. Kemarin malam ya? Ada lagi itu yang mendesak saya harus rilis lagi di YouTube-nya dengan siaran singkat itu. Jadi dalam keadaan megap-megap kita layani daripada kecewa kan gitu. Itulah kurang lebih begitu, Prof. Nah, luar biasa. Jadi saya berterima kasih banyak juga ya. Abang datang ke sini ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi sobat era sekalian, yang kita cari itu adalah kebenaran. Dan satu lagi, kenapa saya pertama kali datang ke sini? Saya lihat perjuangannya Mbak Amel itu. Saya berharap tadi ketemu dia, entah siapa itu. Anak saya. Tiap hari saya di WhatsApp itu. Anaknya Prof itu ya. Tiap hari saya di WhatsApp. Kapan ke tempat kami katanya. Saya bilang kalau yang lain, kalau TV-TV silakan dengan rekan saya Dr. Nelson, silakan dengan rekan saya Johnson, silakan dengan rekan saya Martin, silakan dengan saya Febri. Saya selalu begitu, Lucinda dan seterusnya. Tapi ini Mbak Amel ini tiap hari dia hubungi saya. Kapan ke tempat kami katanya. Maka saya bilang saya usahakan deh gitu. Jadi inilah meja pertama. Yang saya jumpai. Jadi tidak benar saya mencari. Itu anak saya, Amel itu, dan memang sedang saya didik juga untuk Gigi. Siap. Gigi dia tiap hari dia gitu. Jadi saya teringat 30 tahun saya ketika saya melamar pekerja cuma sekali. Tapi follow up-nya berkali-kali gitu. Nah, ini Mbak Amel ini kok follow up saya berkali-kali nggak bosan-bosan gitu loh. Maka inilah panggung atau meja pertama yang saya datangi sejak saya tangani kasus ini. Terima kasih banyak ya. Siap. Saya sampai speechless ya. Ini penting sekali sobat era sekalian. Sekali lagi kasus ini sebenarnya mudah pengungkapannya. Tapi jadi sulit karena dibikin berbelit-belit. Tetapi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terakhir kepada Abang Kamarudin ya, lawyer. Pertanyaan tentang motivasi dibunuhnya, motif itu yang masih teka-teki. Dibunuhnya. Apabila naik ke atas akan dibunuh atau dibantai. Berarti sudah naik ke atas. Ini barangkali jauh sekali dari pikiran bahwa ini soal relationship apa-apa mungkin ya. Sekarang saya tanya kepada Prof. Kita ini laki-laki. Kalau kondisi kita terancam dan kita akan menghadapi sakaratul maut, masih adakah keinginan ngesek? Saya yakin sudah mati. Itu loh. Makanya ada lagu dari Pasar Ungu, dari siapa itu? Andai ku tahu. Bila tiba waktu. Kan gitu. Ku akan berdoa. Atau apalah itu. Pokoknya ada saya suka lagu itu. Andai ku tahu. Andai ku tahu akan tiba ajalku. Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Itu yang pertama.
Terus selanjutnya itu kan akan memohon ampun dia. Iya. Jadi tidak ada lagi keinginan orang yang menghadapi sakratul maut masih ngesek, itu nggak ada itu. Ya intinya adalah dia walaupun dia tidak pantas di surga tapi dia juga tidak mau masuk neraka, kira-kira begitu lagu itu. Siap. Gitu. Ya, sahabat era sekalian. Lagu itu men. Andai ku Tapi bisa diputar di soundtrack itu bagus. Andai ku tahu ya. Gitu. Ya, dan itu pernah jadi sinetron juga ya. Siap. Saya suka lagu itu. Iya, jadi pernah lagu sinetron yang dibintangi Raffi Ahmad. Saya kalau mendengar lagu itu saya menetes air matanya. Oke. Karena itu dalam maknanya. Iya. Oke. Andai ku tahu akan tiba waktuku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Gitu. Andai ku tahu. Luar biasa. Ini kan dia udah tahu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang telah apa? Luar biasa. Oh iya. Oke. Luar biasa, udah jam 11. Iya, saya tidak ingin mendelay lagi ya. Siap. Silakan Abang Kamarudin closing statement Bang kepada pemirsa sekalian. Ya. Oke. Ke kamera Bang. Jadi apapun yang ingin Abang sampaikan ini sebagai closing statement. Inilah closing statement dari saya kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Sehebat apapun saudara-saudari misalnya melakukan atau merencanakan kejahatan ini, tapi di mata Tuhan semua terbuka. Oleh karena itu, bila Anda membutuhkan perlindungan hukum, segera hubungi saya. Saya berjanji akan melindungi jika Anda mau sadar dan bertobat. Dan kepada semua pemirsa RH ya, saya ucapkan terima kasih, salam kenal, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Prof. Ya, sobat era sekalian, kehormatan bagi channel ini ya sudah didatangi oleh pengacara keluarga Brigadir J, yaitu Brigadir Joshua, yaitu Kamarudin Simanjuntak. Setelah sebelumnya kita juga menghadirkan Johnson Panjaitan, tapi ini jauh lebih penting karena setelah otopsi kedua, sehingga ada perkembangan atau informasi yang signifikan yang kita dapatkan malam ini, yaitu dugaan tadi sekaligus dugaan penyebab kematian tadi yang sangat signifikan, tembakan di kepala belakang dan dada kiri, tembus ke hidung dan dada kiri. Dan di sonde dia tembus ke hidung. Itu menunjukkan bahwa memang ada tembakan ke sana dari belakang. Tapi sekali lagi ini adalah catatan-catatan dari tim yang mewakili pihak penasihat hukum dari keluarga. Proses sedang berlangsung tentu di penyidik ya. Tetapi di pihak otopsi. Oh dokter forensik itu finalnya nanti. Iya, enggak, maksud saya proses pro justisianya ini ya. Iya. Kita tahu proses pro justisia terus dilakukan penyidik, tapi kita tetap meminta agar kasus ini berjalan secara transparan, profesional, akuntabel, independen dan cepat. Cepat ya. Jadi agar dan kemudian berusaha mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya demi keadilan, ya kan? Demi keadilan bagi siapa saja, terutama bagi korban dan keluarganya. Jadi sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita kawal terus ini, dan sekali lagi kita cinta Polri, kita cinta penegak hukum, tetapi tentu kita tidak bisa mencintai orang-orang yang sudah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya. Ya, siapapun dia, ya kan, siapapun dia.